Perkenalkan, nama saya Rici Solihin, owner dari Pub Rici Segar Barokah. Yang dimana saya membudidayakan berbagai macam sayuran antik, salah satunya adalah produk utama ini, paprika. Jadi kami berlokasi di Kampung Pasir Langu, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pub Rici adalah usaha hortikultura yang komoditasnya adalah lebih spesifiknya sayuran antik yang bernilai tinggi seperti paprika, timun Jepang atau kyuri, zucchini, dan juga masih banyak yang lain. Di antaranya kami juga membudidayakan herbs, yaitu sayuran-sayuran berbasis dedaunan seperti mint, rosemary, basil, dan masih banyak lagi. Nah, kita memberdayakan petani-petani lokal juga di sini, seperti ada KWT, kelompok wanita tani dari kelompok tani Karisma. Kemudian kami juga bekerja sama dengan mitra-mitra petani kami juga, tidak hanya di Kabupaten Bandung Barat, tapi juga di Jawa Barat. Seperti kami bermitra dengan Pengalengan untuk komoditas tomat, kami bermitra dengan Garut juga sama untuk komoditas tomat. Kemudian ada kentang, cabai dari Tasik dan Baci, banyak lagi. Nah, terus pasar kami itu bisnis to bisnis. Untuk di Bandung kami masuk ya ke resto, kafe, untuk yang restoran yang makanan atau masakan western dan juga Chinese food. Tapi kami juga banyaknya 80% untuk kebutuhan asal. Kita kirimnya justru ke Jakarta, kemudian ke Kepulauan Riau seperti Batam, kemudian di Pontianak. Bahkan tahun 2016 dan sampai dengan 2018 sebelum Covid, kami melakukan ekspor juga ke Singapura. Dan sekarang insya Allah kita juga sedang menjajakan kemarin dengan beberapa buyer dari luar seperti Hong Kong, Brunei, dan juga Singapura untuk bisa melanjutkan. Jadi awal mula kenapa saya akhirnya ingin terjun ke dunia pertanian. Jadi uniknya saya itu bukan lulusan sarjana pertanian. Saya lulusan dari manajemen di Universitas Padjadjaran. Yang dimana waktu itu saya melihat gitu ya, banyak petani-petani khususnya di Desa Pasir Langu itu mengalami kesulitan. Jadi di sana melihat biasanya untuk ekspor ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura, tapi karena adanya isu lalat buah, akhirnya panen petani berlimpah dan harga terjun bebas. Nah, kami di sini mencoba untuk mencari jalan keluar. Bahkan saya di-challenge oleh keluarga besar saya. Katanya kamu mahasiswa bisnis, bisa nggak bantu-bantu keluarga di sini? Karena saya punya kemampuan, keahlian di digital marketing waktu itu, bikin blog gitu ya. Alhamdulillah kita dengan bikin blog gratisan bisa menemukan beberapa buyer dari luar, seperti contohnya dari Jakarta, dari Pontianak, hingga dari Kepulauan Riau. Nah, di sanalah menjadi pintu gerbang utama kenapa akhirnya saya masuk. Saya masih ingat dengan salah satu Bapak Haji di sini, Pak Haji Nindi, saya ngambil, bantuin dia untuk memasarkan, awalnya cuma 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo, hingga akhirnya bisa sustain ya per bulan, sekarang bisa bertonton. Nah, kenapa? Karena kita melihat ternyata pangsa pasar khususnya kalangan menengah yang mereka itu membutuhkan sayuran antik itu semakin berkembang. Nah, di tahun 2012 saya memutuskan untuk tidak hanya sebagai trader, tapi juga bagaimana saya ingin melihat potensi pertanian jika dilakukan sendiri. Nah, saya di-challenge oleh dosen saya, bisa nggak kamu membuat gitu kan analisis bisnis di sektor pertanian. Akhirnya saya membuat rencana bisnis, yaitu rencana bisnis paprika. Nah, ketika dibuat, wah, rencana bisnisnya ternyata menarik nih gitu kan. Bisa kurang dari 1 tahun itu bisa balik modal. Di-challenge lagi, bisa nggak kamu bikinnya? Kalau nggak bisa, kamu nggak bisa lulus nih skripsinya. Akhirnya saya, bisa Pak, bismillah. Nah, bisnis saya itu berasal dari proposal bisnis plan, saya ikutkan lomba, saya ikutkan pendanaan hibah, dan akhirnya alhamdulillah bisa bikin satu greenhouse pertama ini dengan luasnya sekitar 500 meter persegi. Naik turun wajar. Kenapa? Saya pernah dihajar harga di bawah HPP. Jadi waktu tahun 2012 HPP-nya sekitaran 7.000. Saya dihajar di harga 3.000 sampai 5.000. Wah, sempat kelepek-kelepek, mending kerja di luar aja gitu ya. Tapi ternyata
nasib berkata lain, takdir berkata lain. Alhamdulillah seiring berjalan waktu dengan penuh kesabaran naik harganya bisa mencapai 50.000. Bayangkan ruginya nggak seberapa, tapi ketika untungnya luar biasa berkali-kali lipat. Nah itulah yang membuat saya optimis kenapa saya memilih akhirnya terjun di dunia pertanian ini sampai lebih dari 10 tahun hingga saat ini. Untuk jenis sayuran antik seperti paprika contohnya, kami memiliki target market yang lebih spesifiknya adalah pengusaha-pengusaha bisnis di bidang resto, kafe yang mereka lebih cenderung kalangan atas. Untuk marketnya kalangan atas. Jadi karena kenapa? Mereka senang untuk makan masakan western, untuk steak, kemudian untuk juga makan masakan-masakan Chinese food. Bahkan kita juga bisa tahu ya kapan saat naik turunnya harga paprika tergantung daripada musim liburan dan juga hari raya. Nah disitulah salah satu strategi kami bagaimana cara pola penanaman, kemudian bagaimana cara kita juga mengolah supaya ketika ada grade-grade yang bagus ya kita kirimkan, tapi ada grade yang rendah kemudian kita juga olah. Kita tidak hanya bermain di hulu tapi juga di hilir. Nah salah satu output utama dari bisnis ini hilirisasinya adalah bumbu-bumbu atau bubuk-bubuk ya. Karena kami melihat ya banyaknya food waste dan juga food loss. Jadi beberapa produk misalkan di kebun itu adalah food waste yang dimana banyak kegagalan akibat hama atau misalkan virus dan sebagainya. Tapi bukan berarti secara kualitas mungkin jelek, tapi bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan. Kayak kami bisa membuat mereka itu menjadi bisa dikonsumsi dengan cara melakukan pengeringan melalui dehidrator. Alhamdulillah kami mendapatkan hibah dari Pertanian Foundation melalui program PF Muda 2025 dengan mesin pengering atau dehidrator. Nah di sana kami olah yang tadinya 20% limbah dari paprika ini dibuang begitu saja, berserakan di mana saja. Sekarang kita ubah menjadi produk yang bernilai tinggi. Yang jika kita jual ke Tengkulak di bawah HPP bisa diterima hanya Rp3.000, kita bisa olah, kita kemudian keringkan, bisa kita jual 1 kilonya mencapai Rp300.000. Nah inilah menjadi keunggulan kalau misalkan kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada, bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga bisa menjaga lingkungan. Sebenarnya kalau dari keluarga besar, menginginkan saya itu bukan hanya jadi petani gitu. Karena kenapa? Saya lulusan S2 manajemen, harusnya bisa berkarir lebih tinggi. Memang saya akui ketika di pertengahan bertani saya sempat bekerja di Jakarta juga 1 tahun, walaupun gajinya cukup menggiurkan karena di anak perusahaan BUMN, tapi hati tidak bisa membohongi gitu ya. Akhirnya saya 1 tahun itu balik lagi ke sini, mulai lagi dari nol gitu kan, hingga akhirnya alhamdulillah jika sekarang kita bandingkan dengan pendapatan dan bekerja bisa berkali-kali lipat. Kenapa? Karena saya punya keyakinan kuat. Selama manusia itu hidup butuh makan. Artinya selamanya pasti sektor pertanian itu adalah sektor paling utama dan akan terus hidup sepanjang masa. Gitu. Jadi disinilah kenapa akhirnya saya memilih untuk bertani terlepas mau seperti apa. Dan alhamdulillah yang tadinya keluarga saya menyuruh untuk bekerja, justru sekarang saya merangkul keluarga saya untuk bisa mensuplai pertanian-pertanian ke saya. Itu ada yang tadinya cuma 500.000 naik jadi 1,5 juta, bahkan sekarang bisa sampai 10 juta gitu. Karena kenapa? Yaitu kita dorong juga, sama-sama mendorong untuk bisa melihat bahwa ini loh jangan jauh-jauh keluar kota. Di desa itu sekarang orang-orang kembali ke desa, memberdayakan warganya, memberdayakan lingkungannya, dan justru lebih makmur di sini. Tahun 2016 saya dinobatkan sebagai Duta Petani Muda yang diselenggarakan oleh beberapa NGO seperti Agripreneur, Hipos, dan lain-lain. Dan di sana saya mendapatkan banyak liputan-liputan media dan akhirnya pemerintah menghampiri saya dan juga mendukung langkah saya hingga seperti saat ini. Dan justru saya menarik ya, saya juga
Kemarin sempat juga diundang bahkan menjadi beberapa kali pembicara di tingkat nasional bahkan internasional. Seperti saya diminta oleh Kementerian KUKM untuk mewakili anak-anak muda menjadi sebagai pembicara di Kamboja tahun 2018. Kemudian saya juga menerima undangan langsung dari Kementerian Luar Negeri Belanda untuk belajar mewakili 64 negara di Belanda selama 2 minggu. Bahkan alhamdulillah tahun 2024 kemarin saya dinobatkan sebagai Young Agripreneur Ambassador dari Kementerian Pertanian, yang dimana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung mengenai smart farming di Korea Selatan. Nah, saya mengajak ya anak-anak muda di seluruh Indonesia bahwa menjadi petani itu bukan hal yang memalukan. Beda dengan masa lalu. Menjadi petani itu tidak selalu identik dengan kotor, tidak selalu identik dengan kuno, bahkan miskin. Tapi justru petani ini memiliki masa depan cerah. Sekarang orang berlomba-lomba menjadi petani. Kenapa? Karena bertani itu modern, bertani itu sejahtera, petani itu juga bisa membawa masa depan yang lebih cerah. Jadi mari kita sama-sama mengembangkan desa kita, kembali ke desa, mengajak warga untuk memelihara lingkungan melalui pertanian berkelanjutan.